sini Ayuningsi dengan NIM 2023-01015, kelas A23, Prodi D3 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelabuhan Makassar. Nah teman-teman, tampilnya saya di layar Anda, saya akan menjelaskan tentang satu penyakit, dan penyakit ini bernama hepatitis. Buat kalian yang belum tahu, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu hepatitis? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Hepatitis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hepa yang berarti hati, yang kedua itu ada itis yang berarti peradangan atau radang. Jadi, jika disimpulkan, hepatitis itu adalah peradangan pada organ hati. Dalam penyakit hepatitis itu pasti ada yang namanya penyebab toh. Nah, penyebab yang pertama itu ada yang namanya infeksi. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh virus. Nah, virus hepatitis itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada virus A, virus B, virus C, virus D, dan virus E. Yang kedua, alkohol. Pada saat mengkonsumsi alkohol yang terlalu banyak dan dalam waktu yang cukup panjang itu dapat mengakibatkan kerusakan pada liver atau hati, karena mengkonsumsi alkohol itu langsung masuk ke dalam hati sehingga dapat dipecah dan dibuang dengan aman melalui air kencing. Pada saat pemecahan itu terjadi, akan terbentuk yang namanya zat kimia sampingan sehingga mengakibatkan kerusakan pada hati sehingga terbentuklah yang namanya peradangan. Yang ketiga, konsumsi obat. Nah, dalam mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu dapat mengakibatkan kerusakan pada hati ataupun keracunan. Untuk hal yang satu ini, setiap obat pada dosis tertentu memang dapat mengakibatkan kerusakan pada hati. Namun, dokter yang sudah belajar mengenai obat-obatan tertentu pastinya sudah paham mengenai batas dosis dan cara mencegah kerusakan hati. Oleh sebab itu, disarankan untuk tetap berkonsultasi pada dokter sesuai dengan jenis obat yang disarankan agar dosisnya dapat disesuaikan sehingga tidak merusak hati. Yang keempat, ada yang namanya penyakit autoimun. Dalam penyakit ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada hati. Yang kelima, ada yang namanya gangguan aliran darah. Dalam aliran darah yang terlalu berat itu dapat mengakibatkan juga kerusakan pada hati. Dan yang keenam itu penyakit pada kehamilan. Penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan pada liver. Dan yang paling sering terjadi itu adalah tekanan darah tinggi pada saat kehamilan. Nah, dalam penyakit hepatitis itu pasti ada tanda dan gejala hepatitis. Yang pertama itu ada nyeri pada perut bagian kanan atas. Nyeri ini timbul karena proses peradangan sehingga terasa nyeri pada bagian yang sedang radang. Sesuai dengan posisi hati kita yang ada pada bagian atas kanan perut kita, maka akan terasa nyeri pada bagian tersebut. Yang kedua, kulit dan mata yang berwarna kuning, karena dalam hati itu tersimpan banyak zat yang berwarna kuning, sehingga pada saat terjadi radang pada hati yang rusak, maka akan mengeluarkan zat yang berwarna kuning dalam jumlah yang sangat besar sehingga warna kulit dan mata itu akan berwarna kuning. Dan yang ketiga itu ada demam, juga dapat merupakan salah satu tanda yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengalami hepatitis. Hal ini merupakan dampak lain dari peradangan. Yang keempat itu ada mual dan muntah, juga ini dapat terjadi sebagai dampak dari peradangan. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Orang yang mengalami hepatitis juga akan mengalami kehilangan nafsu makan. Yang keenam itu air kencing yang berwarna gelap. Warna gelap yang biasanya dikatakan sebagai warna Coca-Cola. Yang ketujuh, ada kotoran pada saat membuang air besar. Itu biasanya berwarna pucat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memperhatikan warna kotoran kita sebelum menyiramnya ke toilet. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara pencegahan penyakit hepatitis. Sebelumnya, pencegahan hepatitis itu berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama itu ada virus yang membentuk
Virus A dan E umumnya ini bersifat menular melalui air dan makanan yang terkontaminasi atau terkena virus hepatitis A dan E. Umumnya virus ini keluar dari orang yang terinfeksi melalui kotoran, sehingga penularannya seringkali terjadi di tempat-tempat yang pengaturan sumber air minum dan pembuangan kotorannya kurang baik. Maka dari itu, jangan lupa mencuci tangan dan sabun dengan air mengalir, paling tidak setelah membuang air besar dan sebelum makan. Nah, lanjut, pada virus B, C, dan E itu umumnya terjadi akibat kontak langsung dengan cairan-cairan tubuh seperti darah ataupun cairan kelamin. Oleh sebab itu, cairan penularan utamanya itu adalah melalui tertusuk benda tajam bekas makanan orang lain yang menderita hepatitis atau melalui hubungan seksual. Risiko tertusuk benda tajam bekas pakai umumnya tinggi pada tenaga kesehatan ini, sehingga untuk mencegahnya para tenaga kesehatan harus menerapkan protokol yang ketat untuk mengurangi risiko ini. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada tempat pembuangan sampah yang berbeda, ada benda tajam yang akan dibedakan dengan sampah yang lain. Dan atau risiko penularan melalui hubungan seksual dapat dikurangi dengan tidak melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan aman, yaitu dengan melakukan hubungan seksual hanya dengan satu pasangan atau dengan menggunakan alat pengaman. Cara pencegahan lain yang sudah terbukti ampuh adalah dengan melakukan imunisasi hepatitis sesuai dengan jadwal imunisasi yang sudah direkomendasikan. Dan yang terakhir itu menghindari konsumsi alkohol, atau lebih baiknya tidak mengkonsumsi alkohol sama sekali. Minum obat sesuai dengan resep dokter, dan untuk orang hamil rutin kontrol selama kehamilan. Baik teman-teman, itu saja tadi penjelasan singkat tentang penyakit hepatitis. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.